Yang keenam, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter sikap yang harus kita jauhkan dalam diri kita sebagai pemimpin Kristen. Tidak mau mendengar teguran. Ketika seorang pemimpin merasa dirinya perfect, sempurna, tidak butuh saran, masukan, teguran, nasihat dari orang lain, berarti dia ada dalam titik nadir. Tidak lama kemudian kejatuhan, kehancuran sudah di depan mata. Dan inilah kategori pemimpin yang tidak sehat. Seringkali jenis pemimpin yang tidak mau mendengar saran, masukan, pertimbangan, teguran ini, Bapak Ibu, saya pakai istilah dirinya menjadi Tuhan. Dirinya sudah menjadi Tuhan. Dirinya sudah menganggap paling sempurna. Tidak pernah bersalah dan tidak mungkin keliru mengambil keputusan apalagi tidak. Dan ini sangat tidak sehat. Ada banyak contoh pemimpin di dunia ini gagal karena tidak mau dengar saran dan masukan atau teguran. Ambil aja contohnya Hitler. Salah satu pemimpin berdarah dingin, sombong, dan juga tidak peduli dengan harkat martabat dan kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan, mengindahkan itu berarti menolak kan? Mengindahkan itu artinya apa? Tidak mau menerima saran dan masukan, Bapak Ibu. Menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran, ya, sorry, mengindahkan tadi itu artinya membuka hati, pikiran, dan telinga untuk dengar firman Tuhan. Dengar saran masukan dari orang lain. Pasti kehidupannya, pelayanannya, bisnisnya, rumah tangganya lebih baik. Tetapi yang mengabaikan teguran, menolak maksudnya di sini, tersesat. Saya jadi teringat, saya punya dulu rekan sekerja sama-sama hamba Tuhan. Kebetulan juga Bang Renal kenal orangnya. Suatu saat waktu istri beliau sudah dipanggil Tuhan. Lalu waktu itu dia tanya saya. Dia bilang begini, Bang Tony, sebagai sesama hamba Tuhan, tolong berikan saya saran dan masukan. Waktu itu istri beliau baru belum 1 tahun lah ya. Belum 1 tahun. Dipanggil Tuhan. Lalu kelihatannya beliau ada hati. Udah pingin menikah. Lalu saya ditanya waktu itu. Tolong Bang Tony kasih saran dan masukan buat saya. Saya bilang terima kasih. Dan saya katakan, motivasi saya memberikan saran dan masukan. Tidak ada maksud, tidak ada niat yang negatif. Maksud, motivasi, niat saya. Jujur, lurus di hadapan Tuhan. Saya katakan begini. Karena abang itu hamba Tuhan. Maka doa saya, harapan saya, masukan saya. Abang harus gumuli bersama kembali dengan Tuhan dulu. Jangan dulu ambil keputusan. Itu aja saran saya Bapak Ibu. Dari saran itu kan saya tidak melarang dia menikah. Enggak. Saya hanya arahkan. Abang gumuli lagi dengan Tuhan. Doakan lagi dengan Tuhan. Apakah si perempuan ini yang dari Tuhan buat abang atau tidak? Bapak Ibu marah beliau. Marah. Oke. Marah. Padahal saya cuma ngomong gitu doang. Dan wujud kemarahannya ditindaklanjuti dengan cepat apa? Dengan gak lama kemudian ambil keputusan menikah dengan si perempuan. Apa yang terjadi? Mereka nikah. Hasil pernikahan mereka itu Bapak Ibu, tahun pertama sudah banyak masalah. Dan itu diakui oleh istrinya kepada kami. Bahwa mereka sering berantem. Rupanya nggak lama kemudian, sanak famili saudara dari si hamba Tuhan ini juga tidak setuju. Termasuk juga anak-anaknya tidak setuju. Dalam usia yang masih sangat muda. Karena teman saya ini rupanya mengalami banyak stres dalam perjalanan rumah tangga barunya.
Akhirnya pun beliau meninggal. Saya banyak belajar dari pengalaman itu. Untuk apa? Menjadi orang yang mau dengar-dengar. Untuk menjadi hamba Tuhan yang mau juga terima masukan orang. Bapak Ibu hati-hati ya. Kita para suami-suami. Walaupun kita ini imam, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam usaha pekerjaan dan bisnis. Telinga kita harus terbuka lebar untuk mendengarkan saran, masukan, teguran dari orang-orang sekitar kita. Termasuk dari istri juga. Istri-istri, walaupun ibu-ibu punya potensi yang lebih hebat dari suami, punya penghasilan lebih dari suami, telinga kita juga harus terbuka lebar untuk mendengarkan saran, masukan dari suami. Jangan memilih jalan sendiri. Jangan buat keputusan sendiri. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengusaha dan profesional, kita juga harus mau dengar-dengaran dari orang yang bekerja sama dengan kita atau dari orang yang dengan orang-orang melayani kita. Bapak Ibu, saya senang juga. Bahkan kadang-kadang saya tanya juga anak-anak saya, apa saran dan masukan mereka. Kalau misalkan ada sesuatu yang sedang saya hadapi, saya tanya, kadang-kadang saya tanya mereka, coba kalian kasih saran masukan dulu, gimana kira-kira. Padahal mereka belum berpengalaman jadi orang tua loh Bapak Ibu. Tapi saya tanya juga saran masukan dari mereka. Ya, siapa mengindahkan didikan, menerima, responsif terhadap saran dan masukan menuju jalan kehidupan. Artinya keputusan kita, tindakan kita akan terjagai, terselamatkan dari kehancuran. Sikap karakter ketujuh yang harus kita hindari sebagai pemimpin Kristen. Jangan sombong, jangan arogan. Karena keberhasilan awal yang dicapai seorang pemimpin bisa saja membuat dia besar kepala. Menjadi sombong, menjadi egois. Sehingga lupa daratan. Dan kesombongan itu bisa juga membuat dia menjadi hancur. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, ini kita harus jauhi sikap karakter yang seperti ini. Sindrom merasa selalu paling benar, tidak terkalahkan, bahaya dalam diri seseorang. Dan kalau sudah ada sikap hati yang seperti ini, masih di hati kita loh Bapak Ibu. Masih di hati, belum kita lakukan. Belum kita ungkapkan kepada orang-orang sekitar kita. Baru di hati aja. Itu juga sudah menjadi bagian daripada dosa. Sebab Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang muncul awal benih kesombongan, arogansi, dan tinggi hati. Maka Alkitab katakan kita harus juga mulai jaga dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Ya, kesombongan mendahului kehancuran atau kejatuhan. Amsal pasal 16 ayat 18. Tapi kerendahan hati, awal Tuhan mengangkat artinya memberkati. Saya sering katakan begini Bapak Ibu. Di atas bumi masih ada langit. Ya, apa artinya di atas bumi masih ada langit? Sehebat apapun kita, pasti masih ada orang yang lebih hebat di atas kita. Ya, maka kita haruslah tetap menjadi orang rendah hati, Bapak Ibu. Ini penting kita pahami. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak malu, saya tidak sungkan untuk duduk di lantai, mengajar, membimbing, memberikan para mahasiswa Bapak Ibu. Saya nggak malu itu.
Walaupun kadang-kadang teman-teman dosen di kampus-kampus umum ini, di kampus-kampus umum, di kampus-kampus sekuler itu katakan begini, loh Pak Tony kan dosen, ngapain duduk di apa, di gang, kayak gitu sama mahasiswa. Bapak kan dosen, sama dengan saya. Saya bilang saya nggak, saya ini hamba Tuhan, saya ini pelayan Tuhan. Saya berbeda dengan Bapak. Saya bilang, bagi saya dosen itu adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Maka saya tidak ragu, saya tidak malu kalau saya duduk di ya di lantai bersama dengan mahasiswa, lalu saya ajari mereka firman Tuhan. Nggak peduli saya. Karena bagi saya, yang penting saya punya kesempatan melayani mereka. Kadang-kadang saya temukan, loh Bapak Ibu, ada hamba Tuhan. Karena merasa dirinya hamba Tuhan pendeta, nggak mau mengulurkan tangannya kepada jemaat. Bahkan dia pilih-pilih salaman dengan jemaat. Kalau yang agak miskin-miskin, tidak mau dia menyodorkan tangan. Tapi kalau yang kaya-kaya, langsung lebih dulu dia menyodorkan tangan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri loh, Bapak Ibu, jenis hamba Tuhan yang seperti itu. Lalu jemaatnya lapor, curhat ke saya. Gimana itu menurut Pak Tony? Saya bilang, jangan terganggu hatimu ikut Tuhan dengan melihat hamba Tuhan seperti itu. Tegap, hatimu harus tegak lurus dengan Tuhan. Tapi kok bisa hamba Tuhan seperti itu? Ya bisa aja karena belum bertobat, saya bilang. Jadi gimana sikap kita Pak Tony? Udah, lakukan, ikuti pola Tuhan. Kalau ada oknum hamba Tuhan yang seperti itu, masih lebih banyak lagi hamba Tuhan yang lebih baik dari situ. Bapak Ibu ya, kita ini bukan bos dari orang yang kita layani. Bukan. Kita ini hamba. Kita ini budak Kristus. Sama juga prinsipnya. Di dalam perusahaan bisnis yang Bapak Ibu kelola. Kita ini pelayan dari karyawan kita loh sebenarnya. Kita ini pelayan daripada konsumen kita kan. Kalau kita jadi pengusaha, sombong, arogan, cepat atau lambat konsumen kita itu akan lari. Cari toko, ya, yang lain pasti lari itu. Tapi coba, coba kalau kita tak ramah, ya, pasti mereka nggak lari mana itu. Akan terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran mereka enggak. Saya mau kembali ke toko itu. Karena pemilik toko itu tidak sombong. Kadang-kadang Bapak Ibu saya kritik juga pengusaha-pengusaha Kristen yang saya layani itu tuh. Jadi pengusaha Bapak Ibu jangan sombong dan sombong ya. Walaupun usaha bisnis Bapak Ibu sudah berhasil dan berkembang. Kalau kita sombong, Tuhan akan pindahkan konsumen kita itu untuk ke tempat yang lain. Pakai prinsip melayani di dalam dunia usaha dan bisnis kita. Bukan hanya dalam dunia pelayanan tok. Ya, karena kesombongan tadi mendahului kehancuran dan kejatuhan. Tapi kerendahan hati awal dari Tuhan mengangkat kita. Sikap yang harus kita hindari berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam usaha, dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan kita, ya, mendengarkan nasihat yang buruk, kasih hindari, ya, mendengarkan nasihat yang buruk. Jangan lebih terbuka lebar telinga kita ini untuk apa? Kalau nasihat itu buruk, oh iya ya betul 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 betul. Apalagi kalau nasihat itu sifatnya gosip. Bapak Ibu tahu ya gosip itu apa artinya? Makin digosok makin sip. Telinga kita jangan terlalu terbuka lebar dengan gosip itu, Bapak. Janganlah. Karena gosip itu bagian daripada berita hoax kan. Gara-gara gosip juga. Gara-gara nasihat buruk juga. Makanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan, Bapak Ibu. Kan waktu itu kan si iblis atau si iblis yang digambarkan dengan ular itu kan memberikan nasihat buruk atau memberikan berita hoax kepada menyampaikan berita hoax kepada Adam dan Hawa dengan berkata, kalian makan aja buah itu, pasti nggak apa-apa.
pasti kalian nggak jatuh dalam dosa, pasti kalian nggak dihukum. Itu kan berita hoax pertama yang diproduk oleh si Bolis kan. Percaya pula itu si Aaron dan Hawa. Maka aktualisasi daripada informasi hoax yang disampaikan oleh iblis itu kepada Adam dan Hawa, mereka ambil keputusan untuk memetik dan memakan buah itu. Maka itu awal mula kejatuhan mereka ke dalam dosa, dan sekaligus juga awal mula hukuman itu dijatuhkan kepada Adam dan Hawa, sehingga sampai ke kita-kita ini pun juga terus mengalir akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, dan hukuman daripada Adam dan Hawa masih terus dialami oleh manusia sepanjang masa. Harus kita belajar Bapak Ibu ya. Jangan mudah kita percaya mendengar nasihat yang buruk. Karena nasihat buruk itu adalah salah satu bentuk berita hoax. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan ada dua jenis nasihat di dunia ini. Yang pertama, nasihat yang bijak. Kalau nasihat yang bijak yang kita dengar, yang kita terima, puji Tuhan, haleluya, pasti menuntun kita pada keputusan dan tindakan yang benar. Dan biasanya kalau nasihat yang bijak ini, Bapak Ibu, ya, di dalamnya ada nilai ketegasan. Ada nilai ketegasan biasa. Maka kita harus lebih membuka telinga untuk itu. Dan ini akan menyelamatkan kita dari keputusan yang salah. Bapak Ibu kembali lagi kepada tadi kesaksian saya. Nasihat saya yang diminta oleh beliau kan ditolak oleh beliau. Bahkan beliau marah. Nah, usut punya usut. Kenapa beliau tetap ngegas mengambil keputusan itu. Dan tanpa bergumul dengan Tuhan. Karena rupanya ada penasehat yang buruk. Yang berikan saran dan masukan buat beliau. Dan beliau lebih memilih nasihat yang buruk itu. Dan nasihat yang buruk itulah yang akhirnya menghancurkan beliau dan juga pelayanannya. Ini adalah contoh nasihat kedua. Nasihat kedua itu sifatnya, tujuannya, misinya menjerumuskan, menghancurkan. Bapak Ibu, kita harus bisa memilah dan memilih. Nasihat yang datang ke kita itu nasihat buruk atau nasihat benar. Ya, kadang-kadang kita ini kan lebih senang mendengarkan nasihat yang buruk ya. Apalagi kalau itu sifatnya menguntungkan. Kalau nasihat yang benar, kadang-kadang tidak langsung membawa keuntungan ya. Tapi itu kita tepis. Tapi justru itu menjadi penghancur yang efektif, Bapak Ibu. Lagi-lagi firman Tuhan tidak ada putus-putusnya mengingatkan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa? Pemimpin Kristen. Jangan menuruti, jangan menerima, jangan membuka telinga lebar-lebar untuk menuruti, mendengarkan nasihat orang fasik. Orang fasik ini bicara masalah orang berdosa. Apalagi misinya, tujuannya, hidupnya. Tidak di dalam Tuhan, di luar Tuhan. Apalagi tadi, yang tidak duduk dalam kumpulan pencom artinya apa? Orangnya tukang gosip. Jangan kita lebih membuka telinga untuk itu. Tapi kita lebih berbahagia. Karena kita mendengarkan saran, masukan, nasihat yang positif. Dari orang yang benar, bukan dari semua orang. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi, jangan kita mengumpulkan, jangan kita lebih menerima saran masukan dari orang yang berikan saran masukan yang negatif. Apa yang buruk? Jangan. Tapi harus lebih dengar-dengar dan kita terhadap saran masukan yang kontributif dan berdampak. Sifat dan karakter kesebelasan yang harus kita hindari. Tidak punya atau kurang berintegritas. Saya sudah singgung tadi Bapak Ibu, integritas adalah kesesuaian, konsistensi antara perkataan dan perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari. Pemimpin bisa saja kurang dalam kompetensi. Contohnya kurang bisa berpidato,
kurang bisa bergaul, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, Bapak Ibu, kekurangan itu, ya, pasti ada dampaknya bagi seorang pemimpin. Pemimpin akan lebih parah lagi kalau dia tidak punya integritas atau tidak punya karakter. Maka berkali-kali saya katakan kepada Bapak Ibu, negeri kita ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang cerdas. Banyak, bahkan stoknya lebih. Tapi menjadi persoalan negeri kita ini sangat minim, sangat susah menemukan dan mencari pemimpin yang berkarakter atau pemimpin yang berintegritas. Sampai saya katakan tadi, negara harus mendirikan lembaga anti rasuah atau KPK untuk menangkap pemimpin-pemimpin yang tidak berkarakter. Adanya lembaga itu sampai sekarang juga masih ada. Tidak juga otomatis. Iya, menolkan, meniadakan perilaku koruptif di negeri ini. Enggak juga. Bahkan kita punya presiden yang sangat begitu tegas terhadap korupsi. Menteri-menterinya ada juga yang berani korupsi. Mereka mengaku juga punya agama. Sama seperti kita, Kristen. Tapi korupsi juga. Bahkan dalam dunia gereja, dunia pelayanan juga. Budaya korupsi juga masih ada. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi sangat penting saya kira pelajaran ini buat kita ya. Karena ini menjagai kita, mengawasi kita supaya tidak memelihara karakter yang tidak berintegritas. Yakobus pasal 5:12, tetapi yang terutama saudara-saudara bersumpah demi surga maupun ya bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak supaya kamu jangan kena hukum. Ini bicara masalah konsistensi, ini bicara masalah integritas, ini bicara masalah karakter. Jadi anak Tuhan, pemimpin Kristen tidak boleh kompromi, tidak boleh pragmatis, tidak boleh Bapak Ibu. Harus tegak lurus dengan Tuhan. Katakan ya kalau tidak. Karena katakan itu dosa kalau itu dosa. Katakanlah itu kebenaran kalau itu kebenaran. Maka saya kira Bapak Ibu jangan segan-segan juga, jangan takut juga kita menyatakan kebenaran di dalam pelayanan kepada jemaat. Karena itu bagian daripada proses pendidikan kepada jemaat Bapak Ibu. Ya, ini menjadi penting. Berusaha melakukan semua hal. Ini juga menjadi karakter buruk yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Mengapa? Bapak Ibu, dalam realitasnya tidak ada pria yang menjadi Superman benar, nggak ada. Dalam kenyataannya tidak ada perempuan yang menjadi superwoman, nggak ada itu Bapak Ibu. Itu hanya ada dalam film-film. Kita itu punya keterbatasan. Maka saya katakan tadi, kita aja punya kepala cuma satu, mata cuma dua kok, mulut cuma satu, tangan cuma dua, kaki cuma dua. Masalah, persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi tidak hanya dua, Bapak Ibu. Tidak hanya satu. Ribuan. Maka jangan kita monopoli sendiri pekerjaan tanggung jawab pelayanan itu. Sharekan, bagikan, delegasikan ke orang lain. Untuk itulah Tuhan kirimkan kita punya tim sekerja, tim sepelayan. Untuk itulah, Bapak Ibu. Kenapa dalam rumah tangga? Tuhan kasih kita suami, Tuhan kasih kita istri kan? Karena suami tidak akan pernah bisa mengerjakan tanggung jawabnya seorang diri. Dia butuh istri. Istri tidak bisa melakukan tugasnya dengan maksimal tanpa suami. Untuk itulah kenapa Tuhan ciptakan kita punya anak. Karena Tuhan tahu suami istri nggak cukup menanggung semua beban masalah dalam rumah tangga. Maka Tuhan utuslah kita punya anak. Dalam konteks keluarga, lembaga pertama dibentuk oleh Tuhan. Apalagi dalam dunia usaha.
Apalagi dalam dunia pekerjaan, apalagi dalam pelayanan Bapak Ibu. Kita butuh banyak tangan, kita butuh banyak kaki, kita butuh banyak kepala. Kita butuh banyak mata, kita butuh banyak. Jadi jangan kita lakukan sendiri Bapak. Jangan. Karena kenapa? Itu melelahkan buat diri kita sendiri. Dan menyulitkan. Dalam jangka waktu yang cukup panjang. Akan mematikan usaha, pekerjaan, bisnis pelayanan itu. Kalau hanya bertumbuh pada diri kita sendiri. Kejadian 14 ayat 15 mengingatkan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka. Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobe di sebelah utara Damsyik. Ini kan kita diajar dari pola bangsa Israel. Bagaimana bekerja dalam tim. Membuktikan bahwa memang kita tidak sanggup melakukan seorang diri. Kata ke-11, menghindari tugas atau malas mengerjakannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Ya, ketika pemimpin menolak atau menghindar melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Sebenarnya lama-kelamaan tingkat kepercayaan Tuhan terhadap kita makin minus. Kepercayaan orang lain juga akan makin minus terhadap kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita punya konsumen, mereka sudah order barang ke kita. Kita janji, kita akan kirim besok lusa, nyampe di tempat orang itu jam sekian, tapi tidak terjadi. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan konsumen kita itu akan lari, cari toko lain. Dalam pelayanan juga sama Bapak Ibu. Kita janji kepada jemaat, oh saya akan datang. Tapi kita nggak datang-datang. Kan gitu. Ini penting loh Bapak Ibu. Kalau kita sudah buat janji kepada Tuhan dan juga kepada orang lain, kita harus konsisten melakukannya Bapak Ibu. Karena janji itu lakukan. Jadi pemimpin harus memastikan bahwa ia bersedia dan rajin melakukan semua tanggung jawabnya. Memutuskan sesuatu yang harus diputuskan, bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk dalam melayani. Jadi kalau kita sudah dipercaya melayani Bapak Ibu, jangan tolak lah. Kalau belum punya pengalaman, malah pelayanan itu supaya kita punya pengalaman kan. Kalau masalah takut ada salah kurangnya, nanti kan ada perbaikan. Ada evaluasi, ada saran dan masukan. Ya, jadi jangan takut. Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tetap kita bertanggung jawab, melakukan tugas tanggung jawab kita dengan benar, dengan sempurna, yakinlah. Tuhan berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Artinya, berkat Tuhan mudah. Terdistribusi, tersalurkan. Asal tangan kita ini kita pakai. Asal kaki kita ini kita pakai. Asal mulut kita ini kita pakai dengan benar. Mata kita pakai dengan benar. Telinga kita pakai dengan benar. Bagian kita lakukan dengan sempurna, maka bagian Tuhan yang akan menyempurnakannya. Jangan orang rajin memegang kekuasaan. Tapi kalau orang malas, tidak mau pakai tangannya, tidak mau pakai kakinya, tidak mau pakai matanya, telinganya, hidungnya, artinya apa? Tidak mau bekerja, tidak mau berkontribusi kan Bapak Ibu. Bagaimana mana mungkin Tuhan berkati? Hanya orang yang rajin, hanya orang yang mau memakai sumber daya potensi yang ada dalam dirinya yang pasti diberkati oleh Tuhan. Di luar itu sulit bagi Tuhan. Karena kenapa? Modal yang paling dasar aja manusia tidak mau pakai, yaitu apa? Napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, tangan dan kaki tidak mau pakai. Yang 12 karakter yang perlu kita hindari. Tidak mampu membangun nilai yang kuat. Apa artinya di sini Bapak Ibu? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam buku Tribal Leadership mengatakan nilai adalah suatu di mana sebuah organisasi berdiri di atasnya. Nilai itu dalam bahasa lain adalah prinsip Bapak Ibu, prinsip yang dijunjung tinggi, dihargai, dihormati dan dijadikan itu menjadi budaya di dalam sebuah pelayanan atau juga dalam sebuah organisasi. Nilai-nilai misalkan apa yang bisa kita ambil dari Alkitab? Ada banyak Bapak Ibu. Kejujuran, kebersamaan, kesetiakawanan, kekudusan, kesucian. Kan itu nilai-nilai yang bisa kita adopsi lagi dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Bapak. Kalau seorang pemimpin tidak lagi memegang teguh nilai-nilai firman Tuhan,
prinsip-prinsip firman Tuhan, karakter-karakter Kristus, sudahlah. Organisasi, pelayanan itu akan hancur. Titus 2 ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam bentuk berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi teladan dengan apa kita katakan, dengan apa kita khotbahkan, dengan apa yang kita lakukan. Harus jadi teladan, harus kita praktekkan. Jadi kalau orang lain, Bapak Ibu, senangnya hanya mengkhotbahkan saja, tapi tidak menghidupinya. Saya kira kita tidak ambil bagian dalam posisi itu. Kita akan ambil bagian posisi. Kita menghidupi, kita mempraktekkan, dan kita mengajarkan, kita mengkhotbahkan. Saya kira itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia turun dari surga ke bumi? Dia mau membuktikan bahwa firman Tuhan itu tidak hanya sekedar di bibir dan mulut Yesus, tapi juga di depan. Kan selama dalam kehidupannya 33 tahun di dunia. Maka kita belajar dari hal itu. Sikap karakter ke-13 yang perlu kita hindari. Percaya buta. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh kita percaya membabi buta begitu saja. Terhadap saran, masukan, arahan dari orang lain. Tapi kita harus selektif, Bapak Ibu. Ya, ada banyak orang, pemimpin Kristen akhirnya terjebak dalam keputusannya, dalam tindakannya yang salah. Karena mendengarkan saran dan masukan dari orang yang salah juga. Jadi, Matius pasal 28 ayat 20a. Dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Takaran, ukuran, parameter bagi kita untuk menerima informasi Bapak Ibu harus kembali kepada Tuhan dan firman. Tidak boleh asal dengar, tidak boleh asal terima lalu lakukan. Karena tadi saya sudah jelaskan, di dunia ini ada dua penasehat. Ada penasehat yang benar, tapi terlalu banyak juga penasehat yang mencelakakan. Jangan sampai kita begitu mudah percaya membabi buta terhadap nasihat yang mencelakakan. Saya kira itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan saya sampaikan dalam sesi yang kedua ini. Nanti tentang gaya kepemimpinan akan saya jelaskan di dalam topik materi pembelajaran kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.